Selamat pagi Bapak Ibu, kita hari ini berjumpa dalam kegiatan kita. Sebenarnya ini masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama, tapi hari ini kita agak berbeda karena kita lakukan semuanya melalui daring. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Semarang, Ibu Erna Listiati, MPD, yang hari ini akan bertindak juga sebagai narasumber kita. Yang saya hormati juga semua orang tua dan wali siswa, peserta didik SMP Negeri 9 Semarang, tahun pembelajaran 2020-2021. Hari ini, nanti pada live kita ini, yang pertama akan ditayangkan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 9 ya oleh Bu Erna. Nanti juga isinya tentang profil dari SMP Negeri 9 Semarang, juga ada perkenalan untuk wali kelas 7 yang baru, juga ada perkenalan Bapak Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran di SMP 9 Semarang, juga ada perkenalan dari susunan struktur organisasi Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 9 Semarang. Kita akan sekarang secara live dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Semarang yang akan menjelaskan beberapa hal tentang profil dari SMP Negeri 9 Semarang. Monggo Bu Erna. Terima kasih. Terima kasih Pak Juhartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 yang kami hormati, dan anak-anakku siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 9 Semarang, tahun pelajaran 2020-2021 yang Ibu cintai. Mohon maaf, ada kesalahan teknis pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, hari ini, Senin 13 Juli 2020, adalah hari pertama untuk tahun pelajaran 2020-2021. Biasanya, di saat seperti ini, kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara langsung di sekolah dengan berbagai kegiatannya. Berhubung kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring atau online. Harapan kami, ini tidak mengurangi makna dan tujuan dari MPLS yang pernah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui grup kelas kemarin. Bahwa tujuannya antara lain adalah membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, antara lain tentang aspek keamanan, fasilitas umum, sarana prasarana, dan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 9 Semarang. Tentunya pengenalan ini akan berlanjut manakala nanti putra-putri kita sudah dapat belajar langsung di sekolah pada waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun pemerintah Kota Semarang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini mengacu pada beberapa dasar hukum. Di antaranya adalah Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Juga Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor B/miring 705/005/7 2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang pelaksanaan tahun ajaran baru 2020-2021 dan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih
atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah memilih SMP Negeri 9 Semarang sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan putra-putri Bapak dan Ibu. Tentunya amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami ini akan kami laksanakan sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan putra-putri di SMP 9 dapat terwujud. Selamat kami ucapkan pada anak-anakku semuanya, kalian telah berhasil lolos seleksi dari sekian ratus pendaftar yang akan bersekolah di SMP 9. Alhamdulillah kalian adalah siswa-siswi terbaik yang berhasil lolos seleksi. Maka sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 9 Semarang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya cintai, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan tentang profil SMP Negeri 9 Semarang. SMP Negeri 9 Semarang terletak di Jalan Sendang Utara Raya, nomor 2, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kami mempunyai 26 rombongan belajar yang terdiri dari 9 rombel untuk kelas 7, 9 rombel untuk kelas 8, dan 8 rombel untuk kelas 9. Bapak Ibu, di SMP 9 ini ada 43 guru, baik ASN maupun non-ASN, dan 15 tenaga kependidikan atau staf TU. Visi SMP Negeri 9 Semarang adalah tangguh iman, unggul prestasi, bertata krama, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menjabarkannya menjadi 10 misi, yaitu misi yang pertama adalah mewujudkan kurikulum dan SKL satuan pendidikan yang berkualitas. Misi kedua, mewujudkan prestasi yang unggul dalam berbagai tingkat. 3, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 4, mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Misi yang kelima adalah mewujudkan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Sedangkan misi yang keenam adalah mewujudkan manajemen yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, untuk misi yang ketujuh adalah mewujudkan perangkat penilaian yang otentik. Kedelapan, mewujudkan budaya yang dinamik dan patriotik. Kesembilan, mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-10 adalah mewujudkan lingkungan yang nyaman, bersih, dan indah. Ibu dan Bapak, demikian tadi visi dan misi SMP Negeri 9 Semarang yang menggambarkan apa yang akan kami capai untuk kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan saya perkenalkan pembantu pimpinan yang ada di SMP Negeri 9 Semarang. Saya Erna Listiati, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Semarang. Tentunya dalam mengelola sekolah ini dibantu teman-teman kami yang sangat solid. Bapak Ibu, sekedar informasi saja bahwa saya bertugas di SMP 9 Semarang ini mulai tahun 2014. Untuk perkenalan selanjutnya, misalnya alamat rumah Bapak Ibu, saya bertempat tinggal di Perumahan Dolok Pasadena nomor 103, Telogosari Wetan, Semarang. Moga Bapak Ibu yang kebetulan lewat di daerah sana bisa mampir seandainya saya pas ada di rumah. Selanjutnya, Ibu dan Bapak,
untuk wakil kepala sekolah dan pembantu pimpinan yang ada di SMP 9 Semarang. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana adalah Bapak FX Juhartono, SPD, MM. Beliau sehari-hari mengajar bahasa Indonesia. Ibu dan Bapak, dalam setiap slide yang kami tayangkan ini ada kontak person untuk teman-teman kami, sehingga Bapak Ibu apabila membutuhkan dapat menghubungi beliau. Selanjutnya, kami juga dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, yaitu Ibu Arba'ah Insani Nuraini, SPD. Beliau adalah guru mapel IPA. Untuk urusan kurikulum dan sebagainya menjadi tanggung jawab beliau beserta tim urusan kurikulum, yaitu ada 3 orang di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Ibu Siti Muayanah, SPD. Beliau urusan kurikulum yang pertama, keseharian beliau mengajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Ibu Irma Nilta Muna, SPD, selaku kurikulum 2. Beliau mengajar matematika untuk kelas 7. Nah, ini nanti putra-putri Bapak Ibu juga akan ketemu dengan Bu Irma di kelas 7. Kemudian selanjutnya untuk kurikulum yang ketiga adalah Ibu Nani Sri Rezeki, SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Semarang. Selain urusan kurikulum, untuk urusan kesiswaan Ibu dan Bapak, ada Bapak Dr. Andes Sutimin. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak ingin berhubungan tentang masalah kesiswaan, dapat menghubungi Bapak Dr. Andes Sutimin. Kemudian ada urusan humas kami, yaitu Ibu Prihatin Setianingsih, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, untuk pembina OSIS. Jadi ini membantu Bapak Dr. Andes Sutimin tadi dalam hal kesiswaan Bapak dan Ibu. Ada 2 orang yang kami tunjuk, yaitu Ibu Purwaningsih, SPD. Beliau keseharian adalah guru mapel IPA. Dan Bapak Asyari, SPD, guru bahasa Inggris. Jadi beliau bertiga dengan Bapak Dr. Andes Sutimin adalah urusan kesiswaan dan pembina OSIS yang mengurusi segala kegiatan putra-putri Bapak dan Ibu selama di sekolah. Selanjutnya, kami mempunyai urusan sarpras yang dibantu oleh pengurus barang, yaitu Ibu Dewi Ari Kusuma. Beliau mengajar bahasa Inggris. Nah, untuk urusan sarana prasarananya sendiri dipegang oleh Bapak Arif Riantoni, SPD. Beliau guru mapel IPS. Ibu dan Bapak, untuk masalah kepegawaian dan lain-lain, kita mempunyai koordinator administrasi. Kalau dulu namanya kepala tata usaha, sekarang namanya adalah koordinator administrasi, yaitu Ibu Yulis Mini. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, di sekolah kami ada laboratorium dan perpustakaan. Tentunya harus ada petugas yang mengkoordinir kegiatan di lab tersebut. Untuk lab IPA, koordinatornya adalah Ibu Nur Atika, SPD. Beliau adalah guru IPA. Untuk lab komputer, kami serahkan kepada Bapak Abu Mansur. Beliau keseharian adalah admin atau operator sekolah. Jadi Pak Abu ini yang mengelola tentang sistem informasi manajemen di SMP 9. Kemudian untuk perpustakaan, Ibu dan Bapak, kami menunjuk Ibu Sri Edi Yuniastuti, SPD. Beliau adalah guru PPKN sebagai koordinator perpustakaan. Bapak Ibu, teman-teman saya ini sebagai koordinator, jadi bukan kepala. Kalau kepala lab atau kepala perpustakaan, itu beliau khusus
mengurusi masalah lab atau perpustakaan, tetapi di sini teman-teman saya ini adalah Bapak Ibu ibu-ibu guru, sehingga tugas pokoknya adalah mengajar, kami tambahi tugas sebagai koordinator. Ibu dan Bapak, tadi teman-teman dari SMP 9 yang membantu saya di dalam pengelolaan sekolah, yaitu sebagai staf pembantu pimpinan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu putra-putri Bapak dan Ibu sudah kami bagi dalam kelas-kelas, dari kelas 7A sampai dengan kelas 7I. Jadi untuk tahun ini Ibu dan Bapak, kelas 7 ada 9 rombongan belajar. Nah, untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 7A, wali kelasnya adalah Ibu Titik Rahayu SPD. Beliau mengajar bahasa Jawa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk wali kelas 7B, Bapak Alim Muktasim Billah SPD. Pak Alim ini mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tentunya Bapak Ibu, selaku wali kelas, yang akan saya bacakan ini semua adalah mengajar di kelas 7. Jadi Bapak Ibu, apabila membutuhkan info-info, dapat menghubungi wali kelas, baik melalui grup maupun japri, atau bisa juga telepon kepada beliau dengan kontak person yang ada di bawah ini, atau juga di dalam grup kelas, teman-teman saya sebagai wali kelas ini adalah adminnya. Untuk kelas 7C, Bapak dan Ibu, wali kelas 7C adalah Ibu Lisatus Saadah, sarjana komunikasi. Beliau keseharian nanti membimbing anak-anak dalam hal TIK. Jadi untuk SMP 9 kami belum melaksanakan mapel informatika, tetapi kami masih bimbingan TIK istilahnya, karena untuk mapel informatika, mohon maaf, itu hanya ditunjuk oleh beberapa sekolah yang ada di Kota Semarang ini, itu ada 10 sekolah. Sehingga di sini adalah bimbingan TIK. Selanjutnya untuk 7D, Ibu dan Bapak, wali kelasnya adalah Ibu Siti Istiqomah SPD. Beliau guru mapel IPA di kelas 7. Berikutnya, kami menunjuk teman kami, Ibu Erna Hendiani SPD. Kebetulan namanya depan sama dengan saya, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ini masih muda, cantik, dan imut. Beda dengan kepala sekolahnya. Ini Bu Erna Hendiani ini wali kelas 7E, Ibu dan Bapak. Beliau akan mengajar bahasa Indonesia. Berikutnya, untuk 7F kami percayakan pada Ibu Vivi Kusumahati SPD. Beliau juga guru bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau guru bahasa Indonesia saya sebut lebih dari 1, berarti kelas putra panjenengan ada yang diajar oleh Ibu Erna Hendiani, ada juga yang diajar oleh Ibu Vivi Kusumahati. Selanjutnya untuk 7G tadi sudah saya kenalkan, Ibu urusan kurikulum yang ketiga kita, yaitu Ibu Nani Sirejeki SPD. Beliau mapelnya adalah bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Yang terakhir untuk kelas 7H, wali kelas adalah Ibu Risantika Yanuaristi SPD. Keseharian beliau mengajar prakarya. Nanti putra-putri Bapak dan Ibu akan mendapat pelajaran keterampilan, terutama ini dalam hal kerajinan maupun boga, itu oleh Ibu Risantika. Bapak dan Ibu, demikian tadi wali kelas, jadi 7, maaf, masih ada satu lagi yaitu kelas 7I, Ibu dan Bapak. Kelas 7I yang terakhir untuk kelas 7, wali kelas kami percayakan kepada Ibu Wiwi Diah Murniati SPD. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling. Ibu dan Bapak, perlu saya infokan, apabila Bapak Ibu ada kendala sesuatu tentang putra-putri Bapak dan Ibu atau ingin konsultasi dan sebagainya, selain kepada wali kelas, kepada saya selaku kepala sekolah, dapat juga kepada Ibu Wiwi Diah selaku BK kelas 7. Dan di SMP 9, BK ini akan mengikuti putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi beliau akan tahu persis perkembangan putra-putri Bapak Ibu selama di SMP 9. Tahun ini beliau adalah BK kelas 7,
nanti ke depan, tahun depan saat putra putri panjenengan kelas 8, beliau juga akan menjadi BK kelas 8 dan seterusnya. Sehingga beliau akan paham benar bagaimana karakter perkembangan sifat putra putri Bapak Ibu selama di SMP Negeri 9 Semarang. Bapak Ibu, itu tadi teman-teman kami yang kami tunjuk sebagai wali kelas di SMP Negeri 9 Semarang. Bapak Ibu dan anak-anak yang Ibu cintai, untuk lebih mengenal lingkungan sekolah, karena sekarang ini kebetulan anak-anak dan juga Bapak Ibu belum dapat hadir secara langsung di sekolah, akan kami kenalkan secara online lingkungan yang ada di SMP 9 Semarang ini. Antara lain, ruang-ruang yang ada di sekolah kami, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ruang kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu suatu saat perlu ketemu dengan saya, bisa pinarak di ruang kepala sekolah. Ini kebetulan Mas ada gambar teman-teman saya sedang koordinasi di ruang kepala sekolah. Kami infokan Bapak Ibu selama masa pandemi ini tentunya Bapak Ibu apabila akan berurusan dengan sekolah ataupun setiap saat dimanapun Bapak Ibu berada tentunya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kalau misalnya akan rawuh ke SMP 9, pertama tentu di Satpam akan diukur suhunya oleh petugas security kami. Kemudian kami siapkan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer silahkan dipergunakan. Tetap menggunakan masker, dan setelah sampai di lingkungan sekolah tentunya tetap harus menjaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter. Itu berlaku tidak hanya selama di SMP 9 ya Bapak Ibu, tapi juga dimanapun Bapak Ibu berada, tetap harus menjaga protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, bila bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, ini adalah ruang-ruang kelas, sebagian dari ruang kelas yang ada di SMP 9 Semarang, tempat belajar putra-putri Bapak dan Ibu nantinya. Selama sekian bulan ini tentu kelas ini kosong Bapak dan Ibu, tetapi petugas kami senantiasa membersihkan dengan disinfektan maupun menyapu, sehingga kita jaga supaya kondisi kelas tetap bersih. Pada saatnya nanti anak-anak sudah dibenarkan masuk sekolah, insya Allah kondisinya aman. Seperti saya sampaikan tadi, untuk kelas 7 ini ada 9 ruang kelas karena ada 9 rombongan belajar, yaitu kelas 7A sampai dengan 7I. Ada sebagian yang di lantai 1, ada juga yang di lantai 2, Ibu dan Bapak, untuk kelas 7 ini. Selanjutnya, selain ruang-ruang belajar yang berupa kelas, kita juga mempunyai ruangan yang lain, yaitu ruang guru Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman saat ini di masa pandemi ini tentu mengendalikan segala sesuatu pembelajaran dan sebagainya. Ada yang di ruang guru, ada yang di ruang-ruang lainnya. Ini kebetulan dalam gambar terlihat ruang gurunya penuh karena Bapak Ibu guru sedang mengikuti kegiatan. Ini Bapak Ibu ruang guru kami. Kemudian berikutnya ruang yang kami miliki selanjutnya adalah sambil menunggu tayangannya, ruang belajar yang lain yaitu perpustakaan Ibu dan Bapak. Jadi nanti kami akan infokan jadwal Bapak dan Ibu mungkin dapat hadir ke sekolah, mungkin nanti di awal-awal bulan Agustus akan kami infokan kembali Bapak Ibu untuk peminjaman buku perpustakaan. Untuk menghindari kerumunan siswa, nanti itu yang mengambil adalah orang tua. Tapi nantinya kami informasikan selanjutnya kapan Bapak Ibu dapat hadir ke sekolah untuk meminjam buku perpustakaan. Selain buku paket, Ibu dan Bapak, perpustakaan kami juga dilengkapi dengan buku-buku lain, buku referensi, buku bacaan yang dapat dipergunakan oleh siswa. Tentunya apabila siswa besok sudah masuk tatap muka ke sekolah, mereka akan menjadi anggota perpustakaan dan dapat meminjam buku perpustakaan. Apalagi nanti juga ada yang namanya kegiatan literasi Bapak Ibu yang sudah berlangsung tahun-tahun kemarin di SMP 9. Mungkin besok hari ketiga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang ini, bahwa setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, 20 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu anak-anak mengikuti kegiatan literasi. Mereka membaca buku apa saja selain buku pelajaran. Nah, ini kalau anak-anak tidak mempunyai buku, itu nanti dapat meminjam di perpustakaan untuk dibaca.
Tidak hanya sekedar membaca untuk kegiatan literasi, anak-anak juga kita minta untuk menuliskan apa yang sudah dia baca. Dengan demikian, melatih anak-anak untuk juga menulis, Bapak Ibu. Jadi ini baru tahap literasi yang awal, ya, membaca, menulis. Nanti ada tahap-tahap literasi selanjutnya. Pembiasaan dilaksanakan, tapi ini sementara belum tatap muka, berarti Bapak Ibu bisa menghimbau anak-anak, apalagi ini kan banyak sekali waktu di rumah, Bapak Ibu bisa anjurkan putra-putri kita untuk banyak-banyak membaca. Membaca buku-buku referensi, buku-buku ilmiah yang banyak sekali dan sekarang ini juga bisa diambil dari media sosial, jadi dari internet, tidak harus berupa buku cetak kalau di rumah. Tetapi besok kalau sudah saatnya pelajaran tatap muka di sekolah, kegiatan literasi kami mengharuskan anak-anak membaca dari bahan cetak, bukan dari HP. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, ini adalah ruang pertemuan. Apabila suatu saat kami menghadirkan Bapak Ibu, ruangannya adalah di sini, tetapi mohon maaf ini ruangnya itu sempit, tidak bisa menampung seluruh Bapak dan Ibu orang tua siswa. Paling itu hanya 100 orang tua siswa tanpa meja itu bisa. Jadi hanya kursi 100 bisa, sehingga biasanya kalau kami menghadirkan Bapak dan Ibu beberapa sesi. Atau kadang juga kami menggunakan tenda di halaman depan ruang ini, itu biasanya menampung seluruh orang tua siswa. Jadi kita berdoa semoga masa pandemi segera berakhir sehingga kami dapat bertatap muka dengan seluruh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tadi ada guru BK kelas 7 Ibu Wiwi Diah, nah ini adalah ruangan beliau. Di sini ruang BK untuk Ibu Diah, kemudian untuk kelas 8 itu Pak Agus Purjono, dan kelas 9 itu Ibu Tina, ruangannya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau akan konsultasi kepada teman-teman saya guru BK, mohon bisa hadir di ruangan ini. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ada juga ruang UKS. Kita berharap putra-putri kita selalu dalam kondisi sehat ya selama belajar di sekolah. Tetapi apabila karena sesuatu hal, ada putra-putri yang mungkin sakit di sekolah pas berangkat tidak apa-apa, misalnya sampai sekolah sakit, anak-anak bisa beristirahat di ruangan ini, dan biasanya kami akan menghubungi Bapak dan Ibu lewat telepon untuk menjemputnya, sehingga anak-anak bisa istirahat lebih nyaman di rumah. Untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, Bapak Ibu yang tadi Bapak Alim ya gurunya, kita mempunyai lapangan olahraga di sebelah tengah. Ini lapangan multifungsi, bisa untuk basket, ada juga tempat untuk voli, dan juga untuk kegiatan olahraga lainnya. Kami punya ruangan di tengah gedung sekolah kami. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk anak-anak yang beragama Islam, kita juga menyediakan musola. Biasanya anak-anak SMP 9, pagi hari pada saat istirahat pertama, mereka juga melaksanakan sholat duha di sini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tanpa dikejar-kejar lagi, tanpa disuruh-suruh lagi, anak-anak itu sudah tahu kewajibannya, kapan dia harus sholat bersama berjamaah di ruangan ini. Untuk, mohon maaf, untuk anak-anakku yang non-muslim, pada saat pelajaran agama maupun hari Jumat kita juga ada kegiatan persekutuan doa, itu ada ruangan yang ada di lantai 2. Jadi pada saat anak-anak yang muslim melaksanakan sholat di musola, tetapi kalau sholat Jumat itu di masjid yang ada di depan sekolah. Musola digunakan untuk sholat berjamaah bagi siswa perempuan. Nah di saat itu anak-anakku yang beragama non-muslim ada kegiatan persekutuan doa yang dibimbing oleh salah satu guru kami. Ibu dan Bapak, untuk segala urusan administrasi, teman-teman tata usaha atau tenaga kependidikan mempunyai ruangan ini, ruang tata usaha. Biasanya Bapak Ibu sebelum menemui kami, saya kepala sekolah atau teman-teman sebagai wali kelas atau guru BK, Bapak Ibu bisa mampir dulu di ruang tata usaha untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dengan tidak lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan, ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terakhir ini, belum ada beberapa lagi yang akan kami sampaikan. Idealnya
terutama di masa pandemi seperti ini, seandainya putra-putri kita sudah dapat masuk tatap muka di sekolah, Bapak Ibu dapat membawakan bekal dari rumah sehingga terjamin kebersihan, kesehatan, dan juga anak-anak tidak berkerumun karena mereka sudah bawa bekal sendiri-sendiri. Tapi seandainya terpaksa Bapak dan Ibu tidak dapat memberi bekal kepada Bapak Ibu, di sekolah kami juga ada 3 buah kantin yang bisa menyediakan makanan-makanan. Biasanya untuk sarapan ada nasi juga. Kebetulan yang terlihat itu kok tempel-tempelan itu minuman ya Bapak Ibu, tapi kelihatannya juga minuman yang menyehatkan itu. Ada tidak usah saya sebut mereknya, yang hijau itu. Jadi yang jelas kami selalu mengarahkan bahwa yang dijual di kantin itu harus yang sehat. Ibu dan Bapak, demikian tadi ruangan-ruangan. Oh, mungkin masih ada lagi ya, Bapak Ibu, untuk fasilitas ini. Anak-anak ke belakang kami juga mempunyai kamar mandi siswa. Oh, sebelumnya ini ruang lab dulu, Bapak dan Ibu. Ruang lab komputer di SMP 9 ada 4 ruang lab komputer. Dalam kamar itu anak-anak sedang menggunakan, ya mungkin sedang ujian dan juga Bapak Ibu sedang menggunakan di sana. Kita mempunyai ruang lab 4 lab komputer dengan jumlah klien itu ada 106 komputer dan ada 7 server Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini ruang lab IPA. Karena pada pembelajaran IPA, Bapak dan Ibu, selain pembelajaran teori di kelas, pasti banyak hal nanti yang harus dieksperimenkan atau didemonstrasikan oleh Bapak dan Ibu guru bersama dengan putra-putri. Nah, ini dilaksanakan di laboratorium IPA seperti tampak di sini. Mohon maaf, itu kursinya tumpuk-tumpuk. Nah, memang nanti kalau sedang dipakai, kursi itu ditata oleh siswa-siswi sendiri, dikembalikan lagi seperti semula. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak dan Ibu. Toilet siswa, sudah kami pasang mana toilet untuk siswa laki-laki dan juga toilet untuk perempuan. Kami setiap tahun berusaha minta bantuan ke Dinas Pendidikan untuk penambahan ruang toilet ini sehingga insya Allah ke depannya nanti akan memenuhi jumlahnya. Kalau saat ini mungkin masih kurang, tapi ke depan setiap tahun kami minta insya Allah nanti tahun 2021 ini juga akan diberi bantuan untuk toilet siswa. Ibu dan Bapak, itu tadi beberapa fasilitas yang dapat digunakan putra-putri panjenengan di sekolah. Mungkin yang terakhir ini begitu Bapak Ibu akan masuk ke halaman SMP 9 menemui ruang kecil ini adalah pos satpam. Di sini kami mempunyai 3 orang petugas security. Mereka adalah Pak Adi, Oki dan Pak Mustakfirin. Teman-teman saya ini bertugas secara shift, jadi sehari ada 3 shift Bapak Ibu. Insya Allah dengan demikian keamanan di sini akan terjaga. Tentunya tidak hanya menjaga keamanan saja, tapi juga hal-hal pokoknya segala sesuatunya harus dijaga di SMP 9 ini adalah menjadi tanggung jawab teman-teman kami yang bertugas di bagian satpam atau security. Bapak dan Ibu, demikian tadi sepintas tentang lingkungan SMP Negeri 9 Semarang. Harapan kami dengan melihat tayangan-tayangan foto-foto tadi, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sedikit mengenal tentang SMP 9 yang sekali lagi insya Allah nanti kalau kita terus berdoa insya Allah masa pandemi ini segera berakhir, kita kembali ke masa new normal, anak-anakku dapat hadir di sekolah dan tentunya dapat lebih mengenal lingkungan sekolah, mengenal secara langsung Bapak Ibu guru, mengenal secara langsung lingkungan SMP Negeri 9 Semarang. Sementara ini masih secara daring dulu. Ibu dan Bapak, untuk hari pertama kegiatan masa pengenalan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah, jadwalnya yang seperti yang kami berikan adalah dari saya untuk pengenalan profil sekolah ini tadi. Akan disambung untuk besok pagi, hari kedua itu adalah pengenalan dari urusan kurikulum. Jadi tentang pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 9. Itu dapat diikuti oleh Bapak Ibu besok pagi. Kemudian di hari Rabu yang terakhir untuk MPLS,
Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan urusan kesiswaan dan juga Ibu Wiwi selaku guru BK akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP 9 dan juga tata tertib yang diberlakukan di SMP Negeri 9 Semarang. Ibu dan Bapak, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Juhartono. Terima kasih Ibu Erna, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Semarang, yang telah memberikan gambaran kepada kita tentang profil SMP Negeri 9 Semarang. Juga tadi ada informasi tentang wali kelas dan guru kelas, juga tentang lingkungan di SMP Negeri 9 Semarang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, untuk kegiatan selanjutnya, ini akan kami buka untuk sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini hanya akan saya bagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi hanya akan saya ambil 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu atau anak-anak untuk menuliskan pertanyaannya di chat pertanyaan. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Erna. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Belum ada pertanyaan. Atau kita coba dulu Bu Erna, itu ada pertanyaan yang bertanya dari Mirsa MAP, masuk sekolahnya kapan Bu? Iya, terima kasih untuk Bapak, Ibu, atau Ananda yang bertanya kapan masuk sekolah. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sekarang ini pembelajaran sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan, itu masih pembelajaran secara daring. Jadi untuk masuk sekolah secara tatap muka, tentunya akan kami informasikan berikutnya setelah ada informasi dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah Kota Semarang bahwa kita boleh bertatap muka. Tetapi Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku, jangan khawatir, meskipun pembelajaran secara daring, kita juga akan tetap memberikan pembelajaran seperti halnya tatap muka, hanya mungkin waktunya yang berkurang ya. Kalau sehari-hari itu putra-putri kita belajar di sekolah dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.35, kalau secara daring mungkin juga tidak selama itu, maksimal mungkin 4 jam putra-putri akan belajar. Untuk info kapan masuk sekolah, tentunya akan kami infokan begitu kami sudah diperbolehkan untuk membuka kelas secara tatap muka. Dan yang jelas, Bapak dan Ibu dan juga anak-anak, mulai besok Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah mulai pembelajaran. Jadi 3 hari ini masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti di hari yang terakhir, Bapak Ibu wali kelas akan berbicara lewat grup kelas. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah terbentuk grup paguyuban, artinya grup orang tua. Nah, mungkin nanti bisa dibuat juga grup siswa. Karena yang belajar kan siswa, putra-putri kita, bukan Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang belum, mungkin caranya bisa Bapak Ibu di grup tersebut menuliskan nama dan nomor HP siswanya. Nanti salah satu dari Bapak Ibu atau mungkin teman saya wali kelas akan membuat grup khusus untuk siswa, sehingga pembelajaran nanti akan diikuti oleh siswa. Saya kira itu. Anda yang bertanya tadi atau Bapak Ibu. Terima kasih Bu Erna. Tadi juga ternyata ada beberapa pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Mirsa tadi. Jadi Bapak Ibu yang pertanyaannya sama dengan Mirsa, tadi sudah ada penjelasan dari Ibu Erna tentang masuk sekolahnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, ini tentang ekstra, tapi ekstra ini akan terjawab untuk hari ketiga. Nanti akan ada penjelasan dari kesiswaan untuk ekstra, kegiatan ekstra kita. Juga ada pertanyaan tadi tentang peminjaman buku dan seragam. Mungkin Bu Erna bisa menjelaskan. Monggo Bu Erna.
Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang bertanya tentang peminjaman buku dan seragam. Benar, bahwa kalau tadi saya matur pembelajaran secara daring atau online, tentunya kan harus ada buku sumbernya. Jadi untuk sekolah negeri memang anak-anak semuanya itu akan dijamin buku paket dari sekolah. Jadi tidak ada buku yang harus dibeli, itu tidak ada ya. Tadi saya sudah matur, kemungkinan nanti di minggu-minggu pertama atau kedua bulan Agustus, Bapak dan Ibu, nanti kita infokan kepada Bapak Ibu lewat grup untuk peminjaman buku. Mengapa kok nanti di bulan Agustus? Karena saat ini buku itu masih ada di kelas 7 yang sekarang ini naik di kelas 8. Minggu-minggu ini sedang proses pengembalian. Dan karena kami harus tetap mematuhi physical distancing, maka proses pengembalian buku ini kan juga sedikit-sedikit. Jadi kita jadwal setengah jam itu untuk evaluasi ini, nomor absen sekian sampai sekian, begitu. Sehingga butuh waktu kira-kira 1 minggu ini untuk pengembalian buku kelas 7 yang sekarang ini anak-anaknya sudah naik kelas 9. Nah, nanti kalau sudah tertata, mungkin 1 minggu berikutnya, baru di minggu pertama atau kedua Agustus nanti, Bapak Ibu akan kami beri info untuk peminjaman buku. Tadi ada yang menyinggung soal seragam. Ya, memang pada saat Bapak Ibu hadir di sekolah, mungkin daripada wirawiri ya sekaligus kami memang di koperasi itu menyediakan seragam sekolah bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Jadi bukan paksaan harus gitu ya, tapi bagi yang membutuhkan itu koperasi sekolah nanti menyediakan. Itu Bapak dan Ibu yang bertanya tentang peminjaman buku perpustakaan, mengapa tidak segera? Karena sekarang ini dalam proses penggalian ya dari anak-anakku yang sekarang di kelas 8. Selanjutnya mungkin masih ada Terima Pak kasih Bu Yana untuk penjelasan tentang buku dan seragam. Lalu ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya ini tadi sudah agak disinggung oleh Bu Erna. Ada orang tua yang bertanya pembelajarannya lewat apa? Mungkin ini setelah masa MPLS ini, berarti setelah mulai Kamis nanti. Juga nanti bagaimana pengumpulan berkas, misalnya anak ketika akan mengumpulkan berkas-berkasnya. Mungkin dari Bu Erna ada penggambaran untuk paguyuban orang tua dan paguyuban anak-anak tadi juga lewat pembelajarannya. Monggo Bu Erna. Terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Jadi yang pertama saya jawab dulu untuk proses pembelajaran setelah 3 hari atau hari Kamis. Semakin lebih lengkapnya dari kurikulum juga akan menjelaskan, tapi sebenarnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu guru di SMP 9 ini nanti akan melaksanakan proses pembelajaran dengan moda-moda daring masing-masing, tidak sama. Tidak harus semua guru menggunakan Zoom atau semua guru menggunakan Google Class. Jadi ada kalanya mungkin Bapak Ibu guru menyampaikan materi lewat Zoom. Mungkin ada yang pakai Google Meet. Mungkin ada yang lewat WA. Nah, tentunya sebelum Bapak Ibu guru mengajar, tentunya akan disampaikan kepada grup nanti pembelajarannya lewat apa. Karena kalau harus lewat Zoom, tentu Bapak Ibu atau anak-anak khususnya ini harus tahu meeting ID-nya juga. Yang jelas, mulai sekarang Bapak Ibu memang di HP putra-putri Bapak dan Ibu sebaiknya diinstalkan aplikasi Zoom. Sehingga nanti pada saat pembelajaran Bapak Ibu guru menggunakan Zoom sudah ada di HP putra-putri kita. Itu. Kemudian moda-moda lainnya itu nanti tergantung Bapak Ibu guru. Terus bagaimana dengan tugas-tugas? Sama, nanti di saat pembelajaran pasti Bapak Ibu akan menyampaikan bagaimana teknis penyampaian tugasnya. Kalau misalnya lewat Google Class itu kan bisa langsung di sana, bisa langsung terima oleh Bapak Ibu. Dan kami, Bapak Ibu guru, juga mengabsen Bapak Ibu, jadi meskipun secara daring, itu tetap nanti diabsen. Kalau yang lewat Zoom, itu kami harapkan anak-anak tetap menggunakan seragam. Nah, ini karena kelas 7, jadi seragamnya ya seragam asal sekolahnya masing-masing. Tidak harus merah putih karena mungkin sekolahnya di MI tidak punya seragam merah putih, adanya di MI tidak masalah. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi juga, nanti mungkin hari Rabu wali kelas menyampaikan,
saat ada info dari Bapak Ibu Guru untuk pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet, artinya yang kelihatan wajah anak-anak, itu anak-anak wajib menggunakan seragam. Untuk kelas 7 tentunya masih seragam waktu dia dulu di SD atau MI-nya. Jadi bukan tidak harus seragam SMP karena memang belum punya. Jadi seragam SD-nya. Lalu Bapak dan Ibu, masih ada berkas daftar ulang yang dulu sudah Bapak Ibu print waktu daftar ulang, dan itu memang belum dikumpulkan ke kami karena Bapak Ibu belum berkesempatan untuk hadir ke sekolah. Itu disimpan dulu dengan berkas-berkas lain. Nanti pada saatnya Bapak Ibu kami undang untuk meminjam buku perpustakaan sekaligus berkas daftar ulang itu dibawa, nanti sekaligus ada info tentang seragam dan lain-lain bisa diperoleh di sana. Itu Bapak dan Ibu informasi tentang pembelajaran. Jadi memang untuk saat ini tampaknya memang anak-anak harus mempunyai HP. Kalau tidak, misalnya HP-nya hanya satu, padahal dibawa orang tuanya bekerja, ya Pak Ibu. Saya tadi sudah sampaikan kepada teman-teman guru bahwa tugas-tugas atau pembelajaran itu waktunya tidak dibatasi jam ini, meskipun sehari memang beberapa, tapi harapannya itu masih bisa diikuti sampai malam begitu. Tapi kecuali kalau Zoom itu live ya harus saat itu. Tapi tidak usah berkecil hati, misalnya ada yang belum memiliki, nanti mungkin bisa dirundingkan dengan wali kelas, mungkin dalam grup kelas itu nanti ada solusi bagaimana supaya anak-anak bisa mempunyai HP. Bapak Ibu, tapi begini, wah ini HP bisa harus pakai pulsa, iya. Kalau anak-anak belajar tatap muka, Bapak Ibu pasti kan juga memberi uang untuk transport, untuk jajan, nah itu gantinya itu bisa untuk membelikan pulsa anak-anak. Kita Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran akan berjalan normal seperti sedia kala. Mungkin ada yang lain, Pak Juwartono? Ya, terima kasih Ibu Erna. Ini kelihatannya pertanyaannya masih munculnya sama Bu, tentang seragam, tapi ini ada yang bertanya kapan belinya, harganya berapa, bagaimana ini Bu Erna? Tadi sudah saya jawab, nanti supaya Bapak Ibu tidak berkali-kali ada ke sekolah, mungkin nanti pas kita infokan untuk peminjaman buku, secara general ada info tentang seragam, tentang harganya dan sebagainya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, seandainya toh anak-anak itu misalnya kemarin tidak aman di zona hijau misalnya, terus pembelajaran tatap muka boleh dilaksanakan, itu anak-anak belajar tanpa seragam SMP pun boleh. Jadi misalnya 1 bulan atau lebih karena belum punya seragam SMP tetap pakai seragam SD-nya, misalnya tetap itu juga tidak masalah Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, wah ini seragam bagaimana belum punya, tidak apa-apa. Nanti kami info tentang seragam bisa Bapak Ibu peroleh nanti pada saat Bapak Ibu hadir di sekolah pada saat peminjaman buku paket sekaligus pengembalian berkas daftar ulang. Jadi satu kali Bapak Ibu hadir di sekolah itu ada beberapa yang bisa dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu tidak berkali-kali ke sekolah karena tadi mungkin juga physical distancing dan juga Bapak Ibu sudah banyak kegiatan yang lain. Sehingga satu kali hadir di sekolah ada beberapa momen yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Ada lagi Bapak? Terima kasih Bu Erna. Ini kelihatannya masih diulang-ulang tentang seragam, tapi kelihatannya sudah terjawab tadi. Ini saya beri penegasan bahwa untuk pemakaian seragam itu silakan anak-anak masih selama pembelajaran online daring ini memakai seragam SD-nya masing-masing. Tidak harus seragam merah putih kalau memang SD-nya mungkin ada yang tidak menggunakan seragam merah putih. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, untuk hari ini sebenarnya memang untuk forumnya orang tua, ditambah anak boleh. Tapi untuk besok itu sebagian besar memang untuk forumnya anak-anak. Sehingga saya ingatkan untuk mulai besok silakan nanti kalau memang anak-anak akan mengikuti
itu silakan anak-anak aktif karena ada hubungannya semuanya dengan pembelajaran. Untuk hari Selasa itu nanti akan dikenalkan dengan kurikulum. Misalnya bagaimana cara penilaiannya, bagaimana pembelajarannya. Lalu yang hari ketiga, hari Rabu, itu dari BK akan mengenalkan tata tertib siswa. Dan juga nanti akan dikenalkan dengan, tadi juga ada soalnya pertanyaan tentang ekstra, akan dijelaskan oleh kesiswaan tentang ekstra yang ada di SMP Negeri 9 Semarang. Ini ada tambahan lagi Bu Ena tentang jadwal Bu Ena. Jadwal siswa bagaimana? Untuk yang bertanya tentang jadwal akan diberikan oleh wali kelas nanti melalui grup kelas di hari Rabu. Di hari Rabu wali kelas akan menyapa peserta kita untuk menyampaikan jadwal pembelajaran. Misalnya jam pertama ada pelajaran matematika misalnya. Nah, itu nanti berarti dari hari Kamis misalnya itu matematika, nanti Bapak Ibu pengajar matematika akan menyapa putra-putri kandungan di kelas tersebut. Beda dengan SD ya Bapak Ibu, jadi ini jadwal pelajarannya kelas mungkin beda antara kelas A dengan 7B dan gurunya juga guru mapel bukan guru kelas. Guru yang sama untuk semua kelas itu hanya 2 kelihatannya, yaitu untuk pendidikan agama dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu untuk semua kelas 7 sama. Kalau lainnya itu ada guru masing-masing. Jadi jadwal nanti akan disampaikan wali kelas, tapi jadwal itu sebenarnya adalah jadwal untuk tatap muka Bapak Ibu. Hanya nanti sama, yang diberikan itu seperti itu, hanya durasi waktunya. Kalau tadi sudah saya sampaikan, durasi waktunya tentunya pendek. 1 hari paling putra-putri panjenengan hanya belajar maksimal itu 4 jam saja. Kalau tatap muka kan bisa sampai 7 atau 8 jam ya di sekolah. Kalau ini nanti hanya maksimal 4 jam. Bisa 4 jam kali 6 menit, bisa juga 4 jam kali 40 menit. Tergantung Bapak Ibu materinya nanti Bapak Ibu. Oke. Itu Pak Suhartono. Terima kasih Bu Ena, dan ini kelihatannya muncul juga pertanyaan yang sama, tapi baru saja dijelaskan oleh Bu Erna. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua dan wali kelas 7 SMP Negeri 9 Semarang, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada, maka kegiatan ini akan kami tutup, tapi akan kami tunggu sebentar. Mungkin masih ada yang harus ingin diketahui lebih lanjut. Mungkin sebagai penutup Bapak dan Ibu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu mempercayakan putranya kepada kami. Mohon maaf di awal acara tadi sedikit tertunda karena masalah teknis. Kita sudah berupaya Bapak dan Ibu, ya tapi apalah daya teknologi kadang berjalan dengan lancar, kadang ada gangguan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Sekali lagi apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu sudah mempunyai grup di kelas masing-masing, bisa ditanyakan lewat grup, atau kalau akan langsung ke saya juga bisa Bapak Ibu. Tapi nomor saya sudah ada di bawah, atau saya ulang mungkin 081 724 1890 itu nomor HP saya. Bapak Ibu bisa WA di sana kalau ada hal-hal yang sangat penting yang ingin ditanyakan. Tapi yang sifatnya umum Bapak Ibu bisa menanyakan melalui grup di kelas. Karena teman-teman di kelas nanti kalau itu bisa terselesaikan di kelas pastinya di sana, tapi kalau ada yang perlu penjelasan kepala sekolah pasti nanti juga akan disampaikan kepada saya dan jawabannya pasti akan kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih, senantiasa sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ena Listiati MPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Semarang. Juga terima kasih kepada orang tua dan wali siswa yang telah mengikuti kegiatan secara live kita ini di hari pertama dengan baik.
Saya ingatkan lagi untuk besok pagi, Selasa, dan hari Rabu, kita masih ada kegiatan seperti ini lewat YouTube, akan dimulai pukul 8. Mudah-mudahan kendala yang hari ini terjadi nanti tidak ada lagi, akan teratasi dengan baik. Terima kasih semuanya. Dan saya selaku moderator Efek Juartono, mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya. Tetap semangat, kita akan ketemu walaupun baru lewat daring. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ketemu kembali hari esok. Terima kasih.